Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja. Mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya. Pak, satu lagi Pak, yang soal Pak Kasmujo kemarin kan sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini sebagai memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Sebagai apa? Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan. Oh, Pak Kasmujo, Pak. Permisi, Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak ya. Kenalkan, Pak, saya Rismon Zianipar, Pak. Rismon Zianipar, Pak. Oh, iya, Pak. Sehat-sehat, Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar, Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak Ketentuan. bertanya-tanya biasa-biasa saja, Pak? Tidak bisa. Tidak Oh. ketentuan tujuh. Oh, Maaf ya. sebentar aja, Pak. Anda bisa. Karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas, Pak ya? Ya. Tentang ini loh, Pak, pembimbing skripsi itu, Pak, yang Iya, Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Bukan, Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan, Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak Itu kan yang salah. Iya, Pak? Salah itu. Iya, Pak. Bentar lah, Pak. Biar ini Saya untuk negara, Pak. Saya baru 3B tidak bisa bimbing. Bapak Dia saat itu ngomong- berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak. Oh, bentar, Maaf, Pak. maaf, Maaf, Pak. Maaf. Maaf, nggak bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, Jokowi versus Jokowi. Jokowi Kasmujo pembimbing skripsi, Jokowi
memang bukan pembimbing skripsi. Ya. Ada dua statement yang kontradiktif. Kemudian Jokowi versus Kasmujo. Jokowi dia pembimbing akademik. Apakah Pak Kasmujo pemimpin akademik? Kata Risman, bukan. Jadi saudara sekalian, tidak mungkin rasanya Kasmujo bohong kalau dia pembimbing skripsi atau pembimbing akademik lalu dia mengatakan tidak. Karena ketika dia mengatakan tidak itu jauh lebih gawat dibandingkan dia mengatakan iya. Tapi persoalannya adalah sudah terbuka bahwa tidak ada nama Kasmujo di dalam deretan pembimbing skripsi. Yang ada adalah doktor, awalnya masih dokter sesungguhnya, Profesor Doktor Ahmad Soemitro, bukan Sumitro. Nah sekarang pertanyaannya adalah, this is a simple question. Dengan fakta telanjang kebohongan seperti ini, masa sih masih ada yang percaya kalau ijazah itu tidak palsu? Kan kita bertanya-tanya, ini kan kebohongan inkonsisten. Kalau saya mengatakan inkonsistensi terlalu sopan, tapi ini kebohongan yang telanjang kan. 2017, 2025. Dan orang tidak lupa. Pertanyaannya adalah, siapa yang menghadirkan Kasmujo di acara itu? Kasihan sekali ini dosen. Dia sendiri bilang masih BSc, sarjana muda. Istrinya bilang sama Rismon. Dan dia tidak bisa bimbing. Dia masih di bawah 50 tahun. Siapa yang menghadirkan dia sehingga akhirnya Kasmujo menjadi korban? Saya menyingkat Kasmujo itu kalau suka memuji Jokowi atau memuja Jokowi ya, memuji atau memuja Jokowi. Akibatnya ya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, coba kita tanyakan pada hati nurani masing-masing. Masa sih kita masih percaya dengan orang yang kebohongannya cetol welo-welo? Kalau kita bicara tentang kepantasan dalam demokrasi, kalau ada pemimpin yang bohong dan itu adalah cetol welo-welo jelas. Masa kita tidak pertanyakan? Kok bisa ada orang nomor satu tapi berbohong soal seperti ini? Dan kelihatan bohongnya gitu loh. Jadi gini ya, kita harus bedakan bohong sama janji politik yang tidak terrealisasi. Misalnya gini, saya akan menciptakan 10 juta lapangan kerja. Ternyata tidak. Itu bukan bohong sebenarnya kalau saya mau jujur. Itu artinya janji yang tidak direalisasikan. Tuh ya. Saya tidak akan ekspor atau saya tidak akan impor. Itu tidak bohong. Itu artinya tidak konsisten antara kata dan perbuatan. Tidak bohong. Karena kondisi-kondisi tertentu memungkinkan orang kemudian akhirnya mencabut atau menjilat ludahnya sendiri. Sudah ada 6.000 yang pesan SMK. Nah itu bisa bohong. Kalau seandainya fakta 6.000 itu tidak ada, itu bohong baru kategorinya. Nah, tetapi apa yang disampaikan terhadap Pak Kasmujo ini, itu sudah pasti bohong. Dia mengalem-alem Kasmujo, bolak-balik, bimbingan skripsi, galak sekali dan lain sebagainya. Kalau dia slip of tongues, itu orang masih bisa pahami. Tapi ini kan ada skenarionya. Dia menceritakan, ingat betul, bimbingan bolak-balik, orangnya galak benar, terima kasih Pak Kasmujo dan lain sebagainya. Masa ini tidak menjadi petunjuk bagi Bareskrim atau Polda Metro Jaya yang sedang ingin menersangkakan Roy Suryo dan teman-teman? Tidak menjadi kesadaran bagi seorang Arianto Sutadi yang penasihat ahli Kapolri? Tidak menjadi bahan perenungan bagi para lawyer Jokowi? Bahwa yang Anda bela adalah orang yang memang dalam kondisi yang saat ini berbohong. Kan itu yang menjadi persoalan ya. Kalau ini kan kita tidak bisa lagi bicara diduga karena memang ada video yang diametral, kecuali video itu hasil artificial intelligence yang masih diragukan keasliannya. Kan tidak ada bantahan bahwa itu adalah video Jokowi dan statement Jokowi sendiri. Makanya tidak heran kemudian muncul sebuah tulisan di fusilatnews.com, judulnya adalah Jokowi, saatnya menemui Roy, Rismon dan Dr. Tifa. Why? Oke, kita bacakan secara teatrikal ya, karena kelihatannya tulisannya begitu. Oke. Fusilat News, Pak Joko Widodo, mantan presiden yang sempat dielulukan sebagai bapak infrastruktur,
Kini saatnya Anda melepas semua aksesoris kekuasaan dan berjalan kaki tanpa pengawal, tanpa mikrofon, tanpa narasi karangan buzzer, menemui 3 nama yang telah lama menanti Anda, Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Bukan untuk debat, bukan untuk adu tafsir, melainkan cukup untuk membisikkan kalimat paling sederhana dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Mohon maaf, memang ijazahnya tidak ada. Kalimat yang tak memerlukan gelar doktor untuk diucapkan. Tak perlu konsultan politik, tak perlu rapat terbatas. Hanya perlu keberanian untuk jujur setelah semua lembar sejarah ditulisi dengan tinta semu. Sebab hari ini denial sudah mati gaya. Istilah Jawanya beak dengkak. Betul nggak Jawanya ini ya? Mulut sudah terlalu sering menyembur dusta hingga tak mampu lagi menyusun kalimat yang bisa meyakinkan. Pak Jokowi, Anda sudah selesai dengan panggung sejarah. Tapi sejarah belum selesai dengan Anda. Dulu Anda membangun jalan tol dari Sabang sampai Merauke. Enggak juga sih dari Sabang sampai Merauke. Tapi sayangnya satu jalan paling penting tak pernah Anda bangun. Jalan menuju kejujuran administratif. Ijazah yang katanya ada, katanya asli, katanya pernah diuji. Entah bagaimana berubah jadi semacam artefak gaib yang tak bisa disentuh. Tak bisa difoto, tak bisa diverifikasi. Ijazah itu lebih misterius dari naskah asli kitab Sutasoma. Roy Suryo, meski sering dicibir sebagai komentator segala hal, kali ini ia seperti data forensik whisperer membaca detil yang tak tampak oleh rakyat jelata. Rismond, sang digital crusader, dengan kesabaran monastik membedah segala kemungkinan data palsu. Sementara Dr. Tifa dengan retorika tajam bak pisau bedah mengiris nalar publik agar tetap terjaga. Apakah mereka musuh Anda? Tidak, Pak. Mereka hanya 3 orang yang masih percaya bahwa kebenaran akademik bukan barang mainan. Lalu mengapa harus sekarang? Karena Anda bukan siapa-siapa lagi dalam struktur resmi negara. Tidak ada lagi tameng kekuasaan. Tidak ada lagi pasal penghinaan presiden. Kini Anda adalah warga biasa, dan sebagai warga biasa Anda berutang klarifikasi kepada republik ini. Apakah menyakitkan? Tentu, tapi itu juga menyembuhkan. Sebab rakyat lebih mudah memaafkan pengakuan jujur ketimbang terus dicekoki narasi dusta. Bayangkan Pak, di masa depan bisa jadi anak cucu Anda akan bertanya, kakek, ijazah kakek waktu jadi presiden itu kemana? Maukah Anda menjawab dengan senyuman? Atau akan terus bersembunyi di balik evasive naratif yang sudah kadaluarsa? Pak Jokowi, sejarah telah memberi Anda kesempatan 2 periode memimpin negeri terbesar di Asia Tenggara. Tapi sejarah juga memberi Anda 1 tantangan terakhir. Berani jujur bahkan setelah tidak lagi berkuasa. Itulah yang membedakan pemimpin besar dari penguasa biasa. Maka datangilah mereka, Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa. Ajak ngopi, tarik napas, lalu ucapkan dengan ringan namun mantap, ya, saya pernah salah, dan ijazah itu memang tidak pernah ada. Tak perlu khawatir, kata orang bijak, it is never too late to be honest, even when the curtain has fallen. Begitu saudara sekalian ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk jujur. Kendati yang namanya gorden kita sudah jatuh. Artinya tabir sudah jatuh ya. Tabir sudah terbuka. Jadi saudara sekalian, tabir sudah terbuka melalui Kasmujo. Apalagi yang mau dipertahankan? Kalau Anda masih mempertahankan hal yang sebenarnya harusnya diucapkan atau terucapkan secara jujur, maka sesungguhnya yang dipertahankan adalah ego dan ketakutan. Itu saja. Ego sebagai orang yang pernah besar dan ketakutan akan reaksi balik kalau ada kejujuran yang diucapkan. Karena ketika Kasmujo kemudian menjadi kata kunci untuk menilai kejujuran, maka disitulah orang paham. Ada 2 pernyataan yang saling bertentangan dari Pak Jokowi sendiri. Ada 2 pernyataan yang berbeda antara Pak Jokowi dan Kasmujo. Dan kalau ada 2 pernyataan yang saling bertentangan dari kejadian yang sama, maka tidak mungkin dua-duanya benar. Yang ada adalah satu bohong atau dua-duanya berbohong. Sekali lagi terhadap kejadian yang memang exactly terdefinisikan secara baik.
Tapi kalau diceritakan panjang mengenai suatu kejadian, bisa jadi ada dua versi. Tapi ini bukan kejadian. Ini adalah sebuah data yang jelas. Dan pertanyaannya pun jelas. Apakah Kasmujo pembimbing skripsi Jokowi? Maka Jokowi 2017 yes mengatakan. Pak Kasmujo karena dia under pressure, karena dia dihegemoni, dia ketawa-ketawa saja. Tapi Kasmujo 2025 mengatakan bahwa saya ini baru pangkatnya 3B. Kalau mau menjadi pembimbing skripsi itu harus di atas 50 tahun. Itu makin menguatkan konfirmasi justru dari Pak Jokowi sendiri yang mengatakan ya memang bukan dosen pembimbing akademik. Tapi ketika ditanya sebagai apa? Dosen pembimbing skripsi. Tapi begitu dibilang jadi dosen pembimbing akademik. Iya pembimbing akademik. Kata Pak Kasmujo tidak. Jadi baik pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi tidak. Nah sekarang pertanyaannya adalah apalagi yang ingin kita tutupi? Logika apalagi yang kemudian kita akan mainkan untuk mengatakan Kasmujo ini bukan sekuen penting dalam hal pembuktian ijazah. Belum lagi kemudian tanggal 18 Juli 1980 penerbitan KR yang kemudian dihilangkan saat ini, digoibkan. Tidak tahu kenapa digoibkan. Takut diperiksa. Kemudian terkait juga ijazah yang tidak identik ketika dibandingkan. Macam-macam hal yang membuat kemudian bukti-bukti bahwa ini mengarah kepada palsu itu jauh lebih besar dibandingkan mengarah kepada asli. Jangan bilang Bareskrim. Karena secara formal Bareskrim baru melakukan penyelidikan dan belum pro justisia. Sehingga apa yang diumumkan tidak mengikat, belum mengikat. Dan yang kedua, orang bicara soal trust dan netralitas. If you don't have trust, if people don't trust you and you don't have neutrality in doing something, maka gimana people kemudian akan percaya dengan apa yang Anda ucapkan? Ya, don't trust with people who say, please trust me. Jadi saudara sekalian, ini hal yang menarik ya untuk kita renungkan. Seperti lagu Ebit GAD. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Saya tidak habis pikir kalau seandainya ketika kita melihat 3 video tadi kemudian kita tidak tergerak untuk kemudian berkesimpulan Pak Jokowi memang bohong dalam konteks ini. Kita harus bedakan antara janji dan bohong. Kalau ini bohong. Tapi kalau 10 juta lapangan kerja itu janji yang tidak terrealisasi. Tidak ekspor, tidak import itu janji yang tidak terrealisasi. Tapi soal kaitan bahwa Kasmujo adalah pembimbing skripsi dan kemudian diralat, itu adalah bohong. Kasmujo pembimbing akademik kemudian ditolak oleh Kasmujo, itu adalah bohong. Jadi kita harus bedakan bohong sama cedera janji sebagai seorang pemimpin atau politisi. Oke. Kemudian apa lagi ya? Becik ketiti olo ketoro ing ngarso sung korupsi ing madio mangun dinasti tut uri cawe-cawe. Ini kata-kata Rocky Gerung ya. Ngibul juga ada aturannya, jangan senak kurapmu aja. Omongannya mencela-mencela. Jokowi waktu kumpul sewa bayaran omong Pak Kasmujo dengan pembimbing. Tetapi ditanya lagi bukan pembimbing. Jokowi omongnya A jadi B. Ternyata jadi penipu rakyat Indonesia. Kemudian ada juga bilang channel sampah. Alhamdulillah dikatain sampah. Sehat selalu semuanya. Stephen Johnson itu penyakit kulit langka yang berbahaya. Jadi ingat, Lenin sebelum ajalnya tiba kulitnya mendadak hitam gosong tanpa sebab ngeri. I don't know exactly ya. Seorang muslim itu meyakini 2 hal saja. Sakit itu tanda cobaan atau azab. Dan bagi saya dua-duanya adalah tanda Allah cinta pada makhluknya. Itu saja. Karena diingatkan baik yang zalim maupun yang beriman, kan begitu. Mulyono terlanjur berbohong. Awas ada chaos tiram. Rakus dan tamak yang membuat kamu hina di mata rakyat. Presiden Prabowo mementingkan rakyat, Jokowi mementingkan keluarga. Dia nggak ngaku Pak Kasmujo dengan pembimbing, tapi waktu kumpul teman berarti itu dibayar sama Jokowi. Anda tidak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu. Yang benar Ahmad Sumitro tanpa OE ya, Ahmad Sumitro.
Kemudian orang kagak salah dan tidak tahu menahu di bawah-bawah, sungguh biadab. Sebobrok ini Indonesia pembohong bisa jadi presiden. Negara ini udah gak bisa dibenerin, rusak. Nggak juga ya. Kita harus mulailah Prabowo Subianto untuk menendang. Jangan menendang lah, bahasanya terlalu kasar. Menyingkirkan, terlalu kasar juga. Tidak menyertakan geng Oslo dalam pemerintahannya. Dan mencari orang-orang yang betul-betul punya kredibilitas. Ya, bukan membela orang yang udah jelas-jelas pembohong, tetapi mau membela kebenaran dan keadilan. Itu kuncinya. Kasihan Pak Kasmujo ketiban Sampur. Sebenarnya mereka Ternak Mulyono tahu itu bohong. Masalahnya mereka takut kehilangan jabatannya dan kehormatannya. Jadi mereka berjuang demi jabatan walau hati tidak jujur. Ya, nggak berlaku berarti lagu Raja. Jujurlah padaku walau kau tak lagi palsu. Kau tak lagi asli gitu ya. Kalau nggak bohong nggak jadi presiden. Biarkan sejarah yang mencatat. Sebobrok ini Indonesia pembohong bisa jadi presiden. Oke. Jokowi mitomania, nggak ada obat. Mitomania nggak ada obat absolut. Mitomania nggak ada obat. Obatnya cuma kematian. Maksudnya apa? Ya mitomania itu suka bohong ya. Bang RH waspada karena narasi Yakob mulai menggesek UGM versus Bang Rismon dan kawan-kawan. Ya UGM jadi bodoh kalau seandainya mau digesek. Apa yang harus dilakukan UGM? Ya sudah, berdiri dalam rel kebenaran saja. Ya cuma memang UGM itu institusi, tapi Ova Emilia itu orang yang bisa diganti. Ingat, rektor bisa diganti, wakil rektor bisa diganti, tapi UGM itu institusi yang harusnya kita hormati. Saya sebagai alumnus atau alumni UGM merasa betul-betul terhina kalau UGM dicampakkan begitu saja oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Gubernur Jogja Sri Sultan kok diem aja, minimal respon apa kek kok cuek. Minimal sebagai alumnus ya, yang dulu sebagai ketua Kagama kalau tidak salah. Salam dari Pak Kuncung Jambean. Bung Refli, siapa Pak Kuncung itu ya? Kemudian memang Pak Jokowi cerdas, pada tumbang dan panik semuanya tanpa banyak omong. Ngibul Yamaguchi wakakakak ya, ini maksudnya sindiran ke Rismon ya dari Yamaguchi University. Ijazah Yamaguchi Rismon gimana tuh? Jadi ini orang yang ikut-ikutan bodoh atau ingin membodohi. Ini nggak ada kaitannya dengan kredensial Rismon Sianipar. Rismon hanyalah seorang warga negara yang kemudian mau dan berani ngomong apa adanya dan kebetulan punya ilmunya. Yang kita omongkan itu adalah ijazah dari seorang yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, Gubernur DKI dan Wali Kota Solo. Jadi beda bro. Ya, kalau Anda mempermasalahkan seseorang, maka harus apple to apple. Rismon orang yang tidak menjual ijazahnya untuk jabatan publik, itu persoalannya. Siapa yang suka bohong, akhir kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah ya. Ya seperti lagu saya ya. Kita mengatakan bahwa tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Jadi sebenarnya lagu itu terilhami dari Jokowi. Jadi pada tanggal 1 Desember sekitar pukul 3 dini hari, saya merenungkan mengenai Presiden Jokowi ini. Saya berpikir apakah dia pemimpin yang adil ataukah dia pemimpin yang zalim. Kalau dia pemimpin yang adil, maka dia bisa masuk surga karena banyak yang mendoakannya. Tapi kalau dia pemimpin yang zalim, saya tidak mau mengatakan. Tetapi bisa jadi terjadi sebaliknya. Maka saya mengatakan, tidak ada pilihan bagi pemimpin kecuali dia harus adil. Makanya judul lagu itu Pemimpin Adil kan. Ketika matahari hanya di atas kepala. Itu mengingatkan kita pada padang mahsyar, panas melelehkan ya, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Itu yaumil hisab. Padang yang luas tak ada naungan. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil ya kan. Kecuali yaitu ada orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar ketika tidak ada naungan lain.
itulah salah satunya adalah imamun adil, ya, pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Setiap kita adalah khalifah. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan dari hari pembalasan. Nah, jadi saudara sekalian, pemimpin itu khalifah dari khalifah. Dan kalau dia menjadi pemimpin adil, maka dia akan diselamatkan dari hari pembalasan, ya. Dan saya bilang terakhir ya, dua terakhir lah. Engkau bisa bawa mata air kebaikan, itu bagi pemimpin adil. Tapi sebaliknya, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Itulah Mussolini, itulah Hitler dan lain sebagainya. Itu cerita tentang lagu pemimpin adil ya, yang pernah dinyanyikan oleh Ogi Cerista di panggung besar tanggal 10 Februari di depan 200.000 orang. Mudah-mudahan lagu itu terus mengilhami kita semua ya, menginspirasi lah minimal. Ada yang bilang begini, RH insaflah sebelum terlambat. Coba introspeksi diri, apa opinimu kebencian yang kau bungkus dengan pejuang kebenaran menurutmu benar, padahal kerjamu buat opini kebencian dan fitnah. Firin MR ya, saya akan introspeksi. Tapi apa iya saya membenci Jokowi? Tidak, nggak ada kaitannya. Apakah saya kemudian merasa tidak dapat jabatan lalu saya kemudian mengkritik? Tidak. Saya sudah mendapat jabatan di dalam pemerintahan Jokowi dan saya berhenti sebagai staf khusus menteri. Dan saya dijadikan komisaris, tetapi saya mengkritik Jokowi walaupun saya masih menjadi komisaris. Anda cek sendiri. Saya mengkritik Jokowi sejak 2017, berhenti sebagai komisaris baru 2020. 2,5 tahun kemudian. Apa itu bukan sebuah bukti? Kenapa begitu? Saya sengaja ya ingin membuktikan kepada khalayak bahwa saya menjabat pun saya tetap kritis. Tidak menjabat pun saya kritis. Tapi kan awal-awal Anda mendukung Jokowi. Iya, karena saya berpikir he was a sophisticated leader. Dia adalah pemimpin yang adil. Makanya saya merenung di tahun 2021 ya. Ya. Engkau bisa bawa mata air kebaikan, satu sisi. Tapi kalau dia zalim, kuasamu juga bisa menenggelamkan. Jadi itu yang saya refleksikan, bro. Ya, tetapi anyway, terima kasih atas nasihat Anda ya. Makanya saya selalu ingin menjaga. Mudah-mudahan ya saya mengkritik itu karena memang benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau soal wah ini kan hanya soal kebencian dan lain, insya Allah tidak. Ngapain saya benci Jokowi? Saya coba lihat apakah saya pernah berpikir Jokowi harus dihukum, harus dipenjara? Enggak. Yang saya inginkan adalah kebenaran itu diungkapkan, jangan ditutup-tutupi. Karena saya tidak suka kebenaran ditutupi. Saya tidak juga suka orang yang korup mengambil uang negara. Sehingga lawan kita adalah ketidakjujuran dan korupsi. Whoever yang melakukan commit corruption in Indonesia, pasti I will fight dengan kemampuan yang ada. Prabowo pun kalau korupsi ya tentu harus kita lawan dengan kemampuan yang ada. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan terakhir, tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ciao.